Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-6 yang berjudul Dua Saksi. Kita puji Tuhan kita dapat bersama-sama kembali untuk belajar mendalami akan firman Tuhan, di mana rekaman ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Konferensi Jawa Kawasan Timur, Surabaya, dan terlaksana atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Konferensi Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, yang diberkati Tuhan, pada minggu ini yang akan memberikan pembahasan Sekolah Sabat kita adalah dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah yang ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Pendeta Muda Royke Maringka. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, shalom pemirsa. Beliau adalah Gembala Jemaat Tandes Surabaya. Dan yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Susilo Mundriharto. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, shalom untuk semua pemirsa dimanapun berada. Beliau adalah Direktur Pendidikan dan Kesehatan Konferensi Jawa Kawasan Timur. Pemirsa yang kami kasihi, kami sangat senang bila mana Bapak Ibu semuanya membutuhkan pelayanan ataupun doa dari tim kami di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa semuanya dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar dan dapat menghubunginya, maka tim kami akan membantu untuk menolong pemirsa dimanapun berada. Kita puji Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama pada pelajaran yang ke-6 pada minggu ini, dan kita akan awali dengan doa. Pendeta Maringka akan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini menaikkan pujian dan syukur kepadamu, oleh karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-6 dengan judul Dua Saksi. Mohon pimpinan Tuhan, urapan dari sorga menjadi bagian kami, sehingga kami dapat menyampaikan pelajaran ini dengan baik, dan juga tentunya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun berada, agar supaya dapat mengerti dan dikuatkan imannya, dan boleh dibawa lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, judul daripada pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini adalah Dua Saksi. Apakah dua saksi itu? Sebelum Pendeta Royke dan Pendeta Susilo akan menyampaikan pembahasan akan pelajaran kita ini, saya akan menyampaikan ayat inti daripada pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apakah dua saksi itu? Dan apa yang terjadi dengan dua saksi itu? Kita akan mendengarkan pembahasan dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah dari hamba Tuhan Pendeta Royke. Silahkan Pendeta Royke. Baik, terima kasih Pendeta Victor Sinuaji. Pelajaran pada hari Minggu judulnya adalah Dua Saksi. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 11, di sana kita akan melihat siapakah dua saksi ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka adalah saksi Tuhan. Dan mereka diberikan tugas. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk bernubuat, ya, sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Nah, siapakah sebenarnya kedua saksi ini? Kalau kita melihat di ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa mereka itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sakaria, Nabi Sakaria, kalau kita mundur ke belakang ke Perjanjian Lama, di sana Sakaria pasal 4 juga menjelaskan bahwa ada dua pohon zaitun
yang berada di sebelah kaki dian emas. Dan kedua pohon zaitun ini mengalirkan minyak zaitun ke kaki dian ini agar supaya tetap bernyala lampunya, tetap bercahaya. Dan kita melihat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, cahaya itu adalah firman Tuhan yang menerangi manusia, menerangi dunia ini. Jadi minyak itu juga di dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan melambangkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang kemudian mengalir ke kaki dian, dan kaki dian ini akan memancarkan cahaya yang akan menerangi di sekitarnya kepada manusia dan kepada seluruh dunia. Baik. Jadi penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu ini, dua saksi ini menggambarkan simbol dari firman Tuhan, ya, yang mana diberitakan dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi terang bagi dunia. Kalau kita melihat kembali lagi ke Wahyu, ya, Wahyu 11 ayat 5 dikatakan bahwa saksi ini, kedua saksi ini dapat mengeluarkan api dari mulutnya dan menghanguskan semua musuh-musuhnya. Jadi luar biasa ya kedua saksi ini. Dan ayat yang ke-6 dikatakan mereka juga dapat menutup langit, ya, mereka dapat menutup langit supaya tidak menurunkan hujan selama mereka bernubuat. Ya, selama mereka bernubuat. Nah, ini kalau kita melihat ciri-ciri dari yang bernubuat kemudian langit tidak menurunkan hujan, ini berbicara tentang Elia, ya. Firman Tuhan yang disampaikan ke Elia, kemudian Elia bernubuat. Mulai nubuatan firman Tuhan, maka langit tidak menurunkan hujan waktu itu. Kemudian Allah berfirman melalui Elia, kemudian api turun dari langit menghanguskan korban bakaran. Kemudian setelah itu nabi-nabi itu dikalahkan. Kedua saksi ini juga dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini, mereka itu berkuasa atas segala air dan dapat menjadikan air itu menjadi darah. Nah, ini kita teringat kisah tentang Musa, bagaimana Tuhan berfirman melalui Musa, kemudian terjadilah tulah di Mesir oleh karena Firaun menolak firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ya, oke, kita lihat di dalam ayat Yohanes 5 ayat 39. Di sana Yesus pernah berkata bahwa kitab suci Perjanjian Lama itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi Perjanjian Lama juga bersaksi tentang siapa Yesus. Di dalam Matius 24 ayat 14 juga dikatakan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi saksi bagi semua orang. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan, siapakah kedua saksi ini? Kedua saksi ini adalah disebut martir. Ya, kalau kita melihat di Yohanes 5 ayat 39, kemudian Matius 24 ayat 14, saksi di sini menggunakan kata martir. Dan di Wahyu pasal 11 ayat 3 yang menyatakan bahwa dua saksi ini akan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya, kata saksi juga adalah kata yang sama yang digunakan di kedua ayat yang tadi. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan dari melihat ciri-ciri dan karakteristik dalam Wahyu 11 ini,
kita dapat menyimpulkan bahwa kedua saksi ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya, kedua saksi ini adalah Alkitab, adalah firman Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian yang baru. Yang mana Alkitab ini mengkomunikasikan terang kebenaran firman Tuhan kepada seluruh dunia. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran hari yang ke-Senin ya. Periode waktu nubuatan. Nah, ini menarik. Di dalam Wahyu 11 ayat 3 mengatakan bahwa dua saksi ini, mereka itu ditugaskan untuk bernubuat selama berapa lama? 1260 hari lamanya. Kalau kita melihat ada di beberapa ayat, di antaranya Daniel 7 ayat 25, kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, di sana disebutkan tentang periode ini. Periode ini seperti yang disebutkan di dalam Wahyu 11 ayat 3. Demikian juga dengan Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, dan Wahyu 11 ayat 2. Di sana ada angka-angka, yaitu 1260 hari, kemudian 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian ada juga 42 bulan. Ya, 42 bulan. Nah, ini sebenarnya adalah penyampaian di beberapa kitab dan ayat, tetapi dia merujuk kepada periode yang sama. Periode yang sama. Kita tahu bahwa 1 hari nubuatan adalah berapa lama? 1 tahun. Jadi 1260 hari itu artinya adalah 1260 tahun lamanya. Dan kalau kita melihat di Daniel 7 ayat 25, disebutkan di sana ada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Umat-umat Tuhan akan dianiaya, kemudian ada kuasa yang akan mengubah hukum dan waktu dan menganiaya umat-umat Tuhan. Itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi ada 3 setengah masa lamanya. Kemudian ada di Wahyu 11 ayat 2 dikatakan ada 42 bulan lamanya. Kuasa itu akan menginjak-injak kota suci. Nah, ini sebenarnya berbicara periode yang sama. 1260 tahun sama dengan 42 bulan. Itu kalau satu bulan 30 hari, maka kalau kita hitung 42 bulan itu berjumlah 1260. Kemudian kalau 1 masa, 2 masa, setengah masa berarti 3 setengah masa. Kalau 1 masa 1 tahun, jadi ada 3 tahun setengah. Kalau kita hitung dalam per hari, itu jumlahnya sama, yaitu 1260 hari lamanya. Jadi inilah periode yang sama, periode 1260 tahun lamanya dalam nubuatan. Oke, sejak kapan ini terjadi? Kapan mulai dan kapan berakhir? Periode 1260 tahun ini berawal dari tahun 538 sampai 1798 Masehi. Di masa inilah kedua saksi atau Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini mereka bernubuat sambil berkabung. Kenapa berkabung? Oleh karena pada masa inilah, jadi kita perlu ketahui, pada tahun 538, pada masa inilah kerajaan kekaisaran Roma ini runtuh. Kemudian mulai tahun 538 ini, mulailah kekuasaan ini diberikan kepada gereja. Jadi kerajaan itu, negara itu menjadi negara gereja, negara agama. Yang mana pada periode itu yang berkuasa adalah kepausan yang ada pada waktu itu. Dari 538 sampai 1798 lamanya. Kenapa dikatakan kedua saksi ini bernubuat sambil berkabung? Karena pada waktu inilah kebenaran itu direndahkan
Dan yang ditinggikan itu adalah tradisi dan peraturan-peraturan manusia. Terjadi satu penganiayaan bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Terjadi masa kegelapan waktu itu. Itulah sebabnya dua saksi ini bernubuat. Tetapi mereka tak bernubuat, walaupun terbungkus dengan kain kabung. Pada waktu itu, kebenaran firman Tuhan tetap disampaikan pada periode ini ya, 1260 tahun lamanya. Dan masih ada umat-umat Tuhan yang setia pada masa kegelapan ini. Ada mereka yang disebut dengan kaum Waldensi, orang-orang Waldensi yang tetap memegang kebenaran. Ada tokoh-tokoh gereja seperti John Huss, Jerome, Martin Luther, John Wesley, dan lain-lainnya. Tetapi mereka itulah minoritas. Ya, mereka itulah minoritas. Firman Tuhan tetap dikumandangkan, Alkitab tetap dikumandangkan, tetapi dalam kain kabung. Oke, kita lanjut di hari Selasa. Dua saksi ini dibunuh. Wah, bagaimana sampai dua saksi ini dibunuh? Mari kita lihat. Di dalam Wahyu 11 ayat 7-9 menjelaskan, ketika dua saksi ini menyelesaikan pekabaran kesaksian mereka, kemudian muncullah binatang yang keluar dari dalam jurang. Wahyu 11 ayat 7 mengatakan. Nah, binatang ini kemudian berperang melawan dua saksi ini, kemudian mengalahkan dan kemudian membunuh dua saksi ini. Nah, kapan ini terjadi, saudara? Kita tahu bahwa periode yang tadi 1260 tahun, 538 sampai 1798 selesai masa periode ini. Maka kita lihat dalam sejarah, ini kita berbicara sejarah ya. Di dalam sejarah pada tahun 1798, 10 Februari 1978, Jenderal Prancis yang bernama Jenderal Berthier disuruh atau diperintahkan oleh Napoleon untuk menawan Paus Pius ke-6. Kemudian dibawa ke Prancis, dan Paus Pius ke-6 ini dia meninggal di Prancis. Inilah akhir dari nubuatan 1260 tahun. Tetapi inilah awal di mana kedua saksi ini dibunuh. Bagaimana ini terjadi? Yaitu ketika terjadi revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini terjadi ketika orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu, pemerintahan, pemimpin-pemimpin, mereka lebih meninggikan apa yang namanya akal budi atau nalar. Jadi mereka sudah tidak mau lagi menggunakan firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi melihat Alkitab. Dan saudara tahu, secara nasional di Prancis pada 10 November 1793, revolusi Prancis, pemerintahan menetapkan adanya pemujaan pikiran, akal, nalar, di mana mereka mengedepankan kecerdasan manusia sebagai agama, atau yang kita ketahui agama ateis, tidak mengenal Tuhan. Gereja-gereja di seluruh Prancis kemudian ditutup, dan mereka itu mengangkat seorang perempuan kemudian disembah sebagai Dewi Nalar, Dewi Akal, dan mereka kemudian mengambil Alkitab, mereka mengarak di jalan-jalan, kemudian mereka membakar Alkitab itu. Nah, disinilah periode atau waktu di mana binatang itu keluar dari dalam
jurang itu kemudian mengalahkan dan membunuh kedua saksi itu. Artinya Alkitab kemudian itu mereka tidak gunakan lagi. Mereka anggap itu bukan hal-hal yang benar, tetapi mereka meninggikan apa yang namanya pikiran, dan mereka tidak lagi menggunakan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Baik, demikianlah pembahasan dari hari Minggu, Senin dan Selasa. Dan saat ini akan dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator, Pendeta Sino Aji. Terima kasih Pendeta Royke telah mendahului pelajaran kita yang menjelaskan bahwa dua saksi itu adalah firman Tuhan, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dalam periode yang disampaikan tadi 1260 tahun itu mengalami banyak pencobaan, disingkirkan, dibunuh dan sebagainya. Dan apalagi yang terjadi, Pendeta Susilo, terhadap dua saksi ini, khususnya di zaman kegelapan ini, ataupun mungkin sampai pada zaman sekarang ini, apa yang banyak terjadi dialami oleh dua saksi ini? Ya. Silakan Pendeta. Jadi kita perlu tegaskan bahwa ini adalah bahasa personifikasi, yaitu benda mati yang dibuat seperti makhluk hidup. Ya. Nah, dua saksi ini bukanlah manusia, tetapi sudah jelas tadi adalah firman Allah, karena tidak mungkin itu Musa atau Elia, ya, karena ada beberapa tokoh menafsirkan itu Musa dan Elia. Karena Musa berarti yang di surga harus datang dan mati 3 hari lalu bangkit lagi. Nah, ini sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi karena ini terjadi di masa lampau, ya. Yaitu pada periode 1260 tahun yang kita sudah lihat tadi di zaman dari 538 sampai 1798, itulah periode masa lalu terjadinya nubuatan 1260 atau 42 bulan atau 3,5 masa. Nah, dua saksi ini setelah mati, yaitu di mana manusia mulai meninggalkan Alkitab karena tidak sesuai nalar. Mereka selalu berpandangan sesuatu yang tidak logis, tidak bisa dibuktikan melalui nalar, itu tidak ada. Sehingga mereka menolak Alkitab. Dan digambarkan Alkitab pada saat itu ya dibiarkan untuk tidak menjadi standar dalam mengatur kehidupan mereka. Nah, apa yang terjadi ketika Alkitab tidak dijadikan standar dalam kehidupan? Maka yang terjadi adalah ateisme seperti Mesir, ya, mendewakan banyak hal, dan tindakan amoral seperti Sodom. Nah, itulah yang terjadi selama 3,5 tahun itu, ya. Dalam nubuatan, ya, 3,5 hari, di mana mereka berbuat amoral, ya. Mereka melakukan hal yang sangat mengerikan sampai akhirnya keputusan itu dicabut karena begitu jahatnya manusia, tidak ada lagi pengatur moral yang mengatur membatasi gerakan mereka. Semua bertindak menurut nalarnya, menurut pikirannya, dan apa yang terjadi? Kejahatan merajalela di mana-mana. Saat itulah mereka menyadari bahwa perintah untuk menghilangkan firman Allah itu satu kesalahan, sampai akhirnya diputuskan untuk dicabut tanggal 17 Juni 1797. Setelah perintah itu dicabut, mulailah gerakan untuk membaca firman Allah terjadi di mana-mana. Bahkan pada tahun setelah itu, pada abad ke-18, banyak para misioneri muda yang rela dengan komitmen yang tinggi pergi memberitakan Injil kemana-mana. Ya, salah satunya adalah William Carey. Dia mau menjadi misioneri sampai ke India dan menerjemahkan firman Allah sampai ke bahasa-bahasa dialek-dialek India. Inilah asal mula kenapa firman Allah harus diterjemahkan, karena banyak orang mempertanyakan itu. Karena firman Allah tujuannya, pekabarannya harus dimengerti oleh orang yang membacanya.
Kalau itu ditulis dalam bahasa asli dan terus dalam bahasa asli, yang Tuhan pentingkan ini adalah pekabaran itu sampai dan kehidupan moral orang-orang yang membaca diubahkan oleh firman itu. Nah, disinilah firman Allah mulai naik. Mulailah ada gerakan yang disebut arkeologi. Pada abad ke-18 juga. Mereka mulai meneliti apakah kebenaran Alkitab ini bisa dipercaya secara logis atau tidak. Semua yang mereka mulai anggap itu suatu dongeng, dan ditemukanlah bukti-bukti arkeologi yang menguatkan Alkitab. Nah, dan juga mulailah lembaga-lembaga Alkitab terbentuk. Voltaire, seorang filsuf pada waktu abad itu, mencoba untuk meramalkan bahwa 100 tahun yang akan datang, Alkitab ini akan musnah dari muka bumi. Dan tepat 100 tahun ramalan Voltaire, apa yang terjadi? Alkitab bukannya musnah, malah dicetak dengan lebih banyak, ribuan Alkitab dicetak dan bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dialek. Inilah awal dari kebangkitan dari dua saksi itu, ya. Di mana Alkitab mulai dipelajari setelah dilarang untuk dibaca, dibuang dan dia tahyul, dan mulai banyak tim-tim arkeologi yang meneliti kebenaran Alkitab melalui penemuan-penemuan benda-benda purbakala yang membuktikan cerita Alkitab itu bukan dongeng. Nah, karena itu, manakala otoritas Alkitab ditinggikan, maka manusia secara moral akan diperbaiki. Kehidupan masyarakat akan menjadi damai. Tetapi manakala kita meninggalkan Alkitab, menggantinya dengan tradisi, apa yang terjadi? Ketika tradisi disama saja sederajatkan dengan Alkitab, maka orang akan lebih suka meninggikan tradisi ini dan Alkitab akhirnya ditinggalkan. Tuhan Yesus katakan, sungguh pandai engkau mengesampingkan firman Allah demi adat istiadatmu. Dan inilah tidak ada otoritas yang lebih tinggi menjadi standar kehidupan orang Kristen selain firman Allah. Manakala ada standar lain yang ditinggikan, maka akan terjadilah hal-hal amoral dan yang tidak sesuai dengan kebenaran terjadi. Nah, pelajaran hari Kamis membahas tentang bagaimana kebenaran ini menang. Itu menyangkut pelajaran dalam Wahyu pasal 11. Setelah dua saksi ini bangkit, ayat 15-18. Terjadilah peristiwa-peristiwa di mana kemenangan Allah dinyatakan melalui Wahyu pasal 11 ini, yaitu sangkakala ke-7, nyanyian pujian para tua-tua, di mana pada masa itu banyak kabaran Injil disebarluaskan di seluruh dunia. Mulailah ada gerakan misioneri, sending oleh Protestan, misioneri oleh Katolik, mungkin juga Gereja Advent juga mengirim misioneri-misionerinya, di mana kabar Injil diberitakan di seluruh dunia. Inilah gambaran bagaimana Kristus menang atas kuasa setan yang mencoba menghancurkan firman Allah, mengambil firman itu dari manusia, ternyata dikalahkan. Dan akhir kata dalam Wahyu 11 ayat 19, di sini Yohanes melihat tabut perjanjian dan hukum Allah ada di dalamnya. Ini adalah menggambarkan bagaimana penekanan keselamatan memang oleh iman, tetapi iman yang benar itu harus dituntun menurut iman yang murni, itu harus sesuai dengan firman Allah, karena kita akan dihakimi oleh hukum Allah. Jadi firman iman yang benar bukan berarti meniadakan hukum. Inilah bagian dari reformasi dari saksi itu, di mana dia bangkit kembali lebih tinggi, diangkat lebih tinggi, dan dia membawa kepada kebenaran yang dulunya telah ditinggalkan, sekarang mulai ditemukan kembali. Pada abad selama 1260 banyak kebenaran yang mulai diganti dengan tradisi-tradisi manusia. Tetapi setelah masa revolusi itu, mulailah banyak penyelidik-penyelidik Alkitab. Kebenaran yang ditinggalkan dahulu mulai ditemukan lagi. Inilah masa di mana kebenaran Kristus menang sesuai nubuatan Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19 itu.
Inilah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita, Pendeta Susilo, ada pertanyaan yang saya sampaikan. Zaman sekarang ini banyak orang Kristen cenderung meremehkan perjanjian lama ya, bahwa mengatakan nggak pakai lagi, sudah disalib dan sebagainya, hanya perjanjian baru saja. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan menanggapi pemahaman seperti ini? Dan satu lagi, tadi Pendeta Susilo katakan banyak gereja sudah melakukan tradisi menggantikan Alkitab. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan sekarang supaya jangan juga ikut-ikutan melakukan tradisi dan menggantikan Alkitab? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pendeta. Baik. Jadi yang pertama, pandangan bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku karena ada perjanjian baru. Pandangan itu adalah hasil dari penafsiran yang salah terhadap tulisan-tulisan Paulus. Mungkin itu diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 13 ya, yang lama sudah berlalu karena muncul yang sebenarnya Ibrani tidak bicara tentang kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang Ibrani bicarakan adalah tentang perjanjian Allah dengan Israel yang lama itu diganti dengan perjanjian yang baru, bukan tentang Alkitab. Jadi perjanjian yang tidak disepakati, tidak dijalankan oleh Israel dahulu, Tuhan buat perjanjian yang baru. Tetapi tentang kitab tidak pernah ada kitab itu digantikan. Mengapa? Apa buktinya? Karena pada zaman Tuhan Yesus hidup, kalau Alkitab perjanjian lama sudah tidak ada, dengan apa Tuhan Yesus mengajar? Karena perjanjian baru dikanonisasi tahun 300. Berarti tahun 100 sampai tahun 200 orang tidak punya Alkitab. Perjanjian lama itulah ya. Iya, karena itulah fakta bahwa rasul-rasul, nabi-nabi yang pada perjanjian baru juga ada nabi. Zaman Tuhan Yesus juga, mereka menggunakan dasar firman Allah yaitu perjanjian lama, termasuk kitab nabi-nabi dan kitab Taurat yaitu kitab Musa dan kitab Mazmur. Jadi tidak ada dasar bahwa sejak perjanjian baru mereka menggunakan perjanjian baru, karena faktanya pada zaman Tuhan Yesus hidup dan murid-murid hidup, Matius belum menulis. Bagaimana Tuhan Yesus khotbah menurut kitab Matius? Itu belum dibukukan. Belum ada bukunya. Ya, jadi bagaimana dengan pandangan Lukas 16 ayat 16 bahwa kitab para nabi dan hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes? Jangan salah mengerti. Saudara baca dalam ejaan bahasa Indonesia sehari-hari, kitab Taurat dan kitab para nabi masih berlaku pada zaman Yohanes. Bukan berlaku sampai, artinya pada zaman Yohanes hidup itu masih diberlakukan. Mengapa? Karena mereka masih menjadikan itu sebagai dasar firman Allah. Jangan membatasi firman Allah. Karena kalau ada pandangan perjanjian lama tidak berlaku, sudah muncul perjanjian baru. Bagaimana kalau ada orang punya pandangan perjanjian baru sudah tidak berlaku karena ada buku baru lagi yang muncul? Ya, itu pandangan yang salah. Jadi salah itu ya? Salah, karena firman Allah seperti dalam ayat inti kita Yesaya 40 ayat 8 bahwa bunga akan layu ya, rumput kering, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Bagaimana dengan tradisi tadi? Nah, untuk tradisi jangan gunakan tradisi atau kebiasaan kita yang turun-temurun dari nenek moyang kita menggantikan prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Dan bila mana ada tradisi yang tidak sesuai firman Allah, maka kita harus bijak. Mengapa? Kita harus jadikan Alkitab standar tertinggi. Karena kalau standar tertinggi kita adalah tradisi yang diturunkan turun-temurun, maka akan terjadi hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Karena standar firman Allah itu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Terima kasih Pendeta Susilo dan terima kasih Pendeta Royke yang sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita, pelajaran pada minggu ini, yaitu dua saksi. Pemirsa yang kami kasihi, sebelum kita menutup perbincangan kita, saya ingin menyampaikan dari pelajaran kita bahwa dikatakan firman Allah mungkin dapat diserang atau ditindas, tetapi firman Allah tidak pernah bisa dilenyapkan. Banyak usaha oleh setan dengan agen-agennya untuk membinasakan Alkitab, baik dengan membui hanguskan, kemudian menyiksa orang yang menyebarluaskannya,
Atau juga seperti tadi sudah disampaikan, dengan ilmu pengetahuan, dengan nalar, ataupun dengan agama-agama yang lain. Tetapi ingat bahwa firman Allah tidak akan pernah lenyap. Apapun usaha yang dibuat oleh manusia atau oleh setan, firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita pegang firman Tuhan menjadi landasan iman kita dan tetap setia selama-lamanya. Terima kasih pemirsa yang kami kasihi, yang sudah menyaksikan rekaman kita untuk pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-6 untuk minggu ini, dan kita bertemu pada pelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Pendeta Susilo akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang di surga, yang telah membuka hati pikiran kami untuk mencintai firman-Mu, mempelajarinya, dan menghidupkan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Walaupun banyak upaya kuasa kegelapan untuk menjauhkan kami dari firman-Mu, tetapi tariklah hati kami untuk memiliki komitmen yang sungguh, mempelajari dan membagikan, mempelajari dan menghidupkan. Tanamkan itu ya Roh Kudus dalam hati kami, ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.